Salam jumpa pemirsa, Pojok Mataraman kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Pojok Mataraman selengkapnya. Pemirsa, dalam upaya menyelaraskan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Nganjuk dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Nasional, dilaksanakan plenum musrenbang yang menurut tujuannya adalah untuk mensinergikan seluruh stakeholder agar benar-benar bisa diimplementasikan dalam rangka melaksanakan pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik bagi seluruhnya di Kabupaten Nganjuk. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Nganjuk menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJP di tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 di Pendopo KRT Sosro Kusumo pada Rabu 20 Maret 2024. Musrenbang ini dihadiri oleh PJ Bupati Nganjuk, Ketua DPRD beserta anggota, Sekda, Kepala Bapeda Kabupaten Nganjuk, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Ini adalah RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk 2025 sampai 2045. Musrenbang ini adalah untuk mensinergikan seluruh stakeholders agar bagaimana ke depan rancangan pembangunan jangka panjang daerah ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam rangka melaksanakan pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik bagi seluruh warga Kabupaten Nganjuk. Hari ini ada Musrenbang RKPD tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025 sampai 2045. Selama 20 tahun ini nanti merumuskan rancangan RPJPD yang nanti akan ditindaklanjuti untuk menjadi perda. Selama 20 tahun menjadi pedoman bagi para bupati untuk melaksanakan pemerintahan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Kalau RKPD-nya ini untuk tahun 2025 selama 1 tahun. Pada acara ini juga dilaksanakan pula penyerahan sertifikat aset milik pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 mulai dari bulan Januari sampai Maret sejumlah 208 sertifikat. Sementara dalam sambutannya, Kepala Bapeda Nganjuk Fajar Judiono menuturkan bahwa Musrenbang ini merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 sampai dengan 2045 dan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 perlu dilakukan pembahasan dan musyawarah serta dirumuskan dan disepakati secara bersama tentang arah kebijakan pembangunan daerah dan program pembangunan daerah yang memberikan manfaat dan berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengkolaborasikan konsep pembangunan teknokratik, top-down, bottom-up, serta politis. Bapeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro menyampaikan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Juga menyampaikan 6 arahan dari Menteri Dalam Negeri pada acara Rakor Tekbang 2025. Target indikator makro Provinsi Jawa Timur
tahun 2025 ini antara lain sebagai berikut Bapak Ibu semua. Yang pertama, satu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini berada pada posisi 4,95. Meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun 2022, hal ini dikarenakan karena proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Meskipun begitu, Jawa Timur masih menjadi provinsi yang menyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24,99%. Ini menyumbang terbesar kedua secara nasional sebesar 14,22% setelah DKI Jakarta di tahun 2023. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk juga menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil dari reses anggota DPRD, tanggapan, pengaduan, aspirasi masyarakat, sidak, studi banding, dan konsultasi. Kemudian dilakukan penyusunan RKPD 2025 melalui Musrenbang Kabupaten Nganjuk tahun 2024. Seperti yang sudah kita melakukan kegiatan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk, teman-teman yang berjumlah 50 orang ini semuanya sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan pokok-pokok pikirannya dan sudah kita paripurnakan, kemudian kita serahkan kepada Bapeda. Untuk itu sumber dari teman-teman melakukan pokok-pokok pikiran yang pertama itu memang dari reses semua anggota DPRD dalam 1 tahun melakukan reses 3-4 kali dalam 1 tahun. Maka di situ akan muncul aspirasi-aspirasi yang benar-benar itu memang menjadi prioritas di desanya. Tetapi karena sesuai dengan informasi ketika kami melakukan reses, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditampung, tidak bisa ditindaklanjuti, dimasukkan dalam RKPD. Padahal itu prioritas di masing-masing desa karena memang waktu musren mega itu keterbatasan anggaran. Dalam sambutannya, PJ Bupati mengatakan Musrenbang ini adalah untuk mensinergikan seluruh stakeholder agar bagaimana RPJPD ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam rangka melaksanakan pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik bagi seluruh Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu yang kami hormati, kami izin menyampaikan bahwa kegiatan ini ada maksud dan tujuannya di slide ya. Maksudnya adalah bagaimana kita menyelaraskan agar seperti yang tadi disampaikan antara RPJPD nasional, provinsi maupun kabupaten kota ini selaras. Inilah maksud kegiatan hari ini. Yang kedua, bagaimana pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam setiap jangka waktu 5 tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Ini juga menjadi pedoman di saat kita nantinya menyusun RPJMD-nya. Yang berikutnya seperti tadi yang digarisbawahi juga oleh Pak Ketua DPRD, hari ini memang ini ada sesuatu hal yang baru. Nanti memang kiranya ini juga menjadi acuan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ini adalah sesuatu hal memang yang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena di RPJPD ini adalah fondasi yang disiapkan linear atau sinergi selaras dengan RPJPD mulai dari nasional, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga harapannya ini juga menjadi pedoman untuk nantinya para seluruh kandidat calon kepala daerah bahwa bisa mensinergikan atau mempedomani daripada RPJPD
Kabupaten Nganjuk 2025 sampai 2045. Harapan ke depan semua unsur masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka memperbaiki kondisi Kabupaten Nganjuk, baik dari kondisi keluarga, misalkan pengentasan kemiskinan, stunting dan sebagainya, juga memperbaiki sistem pemerintahan sehingga semuanya akan menjadi lebih baik. Usai paparan dilaksanakan pula penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 secara bergantian. Diharapkan ke depan, semua unsur masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka memperbaiki kondisi Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik. Dari Nganjuk, Amin JTV melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Pojok Mataraman edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di YouTube JTV Biro Kediri dan akun Instagram kami di @JTV-Kediri. Dan akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa.